Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang uji korelasi dan persamaan regresi linear. Uji korelasi merupakan uji yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel numerik dengan variabel numerik atau dua variabel numerik. Tujuannya adalah untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan dari dua variabel numerik tersebut. Yang kedua, kita juga bisa melihat signifikansi dari hubungan kedua variabel numerik tersebut. Contoh dari uji korelasi diantaranya adalah hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Atau juga bisa yang lain adalah hubungan antara usia dengan kadar kolesterol, di mana kedua variabel tersebut datanya adalah numerik. Baik, sekarang kita lihat arah dari korelasi. Arah korelasi ada dua macam. Yang pertama adalah arah positif, yaitu apabila kenaikan nilai satu variabel diikuti dengan kenaikan nilai dari variabel yang lain. Contohnya adalah semakin tinggi seseorang, maka semakin bertambah berat badannya. Sedangkan arah yang kedua adalah arah negatif, di mana kenaikan satu variabel diikuti dengan penurunan nilai pada variabel yang lain. Contohnya, semakin bertambah usia, maka semakin rendah kadar Hb-nya. Berikutnya adalah kita ingin melihat kekuatan dari hubungan. Nah, untuk mengetahui kekuatan dari hubungan, kita harus mencari nilai koefisien korelasi atau nilai R-nya terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson, yaitu menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini menggunakan rentang absolut ya. Jadi hasilnya akan jadi positif. Jangan lupa ada akar di sini. Jadi Anda harus mengakarkan terlebih dahulu baru Anda bagi dengan pembilang. Kemudian untuk nilai X itu merupakan variabel yang mempengaruhi. Kemudian nilai Y merupakan variabel yang dipengaruhi. N merupakan jumlah sampel. Dan nilai R itu berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Atau kalau nilai R-nya negatif antara min 1 sampai dengan 1. Terdapat 4 pembagian kekuatan dari uji korelasi. Yang pertama adalah nilai R 0 sampai dengan 0,25 itu memiliki korelasi yang lemah. Sedangkan nilai R 0,26 sampai dengan 0,5 itu memiliki kekuatan korelasi yang sedang. Kemudian antara 0,51 sampai dengan 0,75 maka dapat disimpulkan memiliki korelasi yang kuat. Sedangkan yang terakhir nilai R yang 0,76 sampai dengan 1 itu dapat dikatakan sangat kuat atau korelasi sempurna. Berikut adalah contoh dari uji korelasi. Survei hubungan umur pasien dengan lama dirawat. Dari hasil survei didapat data sebagai berikut. Di sini terdapat data umur dan data lama dirawat. Kalau kita perhatikan, umur pasien yang berumur 20 tahun memiliki lama masa rawatnya 5 hari. Kemudian pasien yang berumur 23 tahun memiliki masa lama dirawat 7 hari. Pasien dengan usia 28 tahun memiliki masa rawat 6 hari. Pasien dengan usia 30 tahun masa rawatnya 9 hari. Dan pasien yang berumur 36 tahun memiliki masa rawatnya 15 hari. Hitunglah korelasi antara umur pasien dengan lama dirawat dan kemudian Anda buat kesimpulan. Nah, untuk penyelesaian soal ini, seperti biasa terlebih dahulu kita tentukan dulu H0 dan HA-nya. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara usia pasien dengan lama dirawat. Sedangkan HA-nya adalah terdapat hubungan signifikan antara usia pasien dengan lama dirawat. Jenis ujinya adalah uji korelasi, kemudian alfanya adalah 5%. Sekarang kita masuk ke perhitungan uji statistiknya. Kita dapat membuat perhitungan dengan cara rumus tadi, rumus menggunakan nilai R, tapi untuk menyederhanakannya kita dapat menggunakan tabel seperti ini. Di mana Anda bisa urut dulu terlebih dahulu nilai X-nya. Nilai X tadi adalah umur. Umurnya 20, 23, 28, 32, dan 36.
Kayak 20, 23, 28, 32, 36. Sedangkan variabel Y itu adalah lama dirawat 5, 7, 6, 9, dan 15. Kita lihat 5, 7, 6, 9, dan 15. Jadi variabel X adalah umur, variabel Y adalah lama dirawat. Berarti variabel X adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, kemudian kita cari nilai XY. Untuk mendapatkan nilai XY berarti X dikali Y. Berarti kita kalikan yang pertama X1 dikali Y1. 20 dikali 5, 100. Kemudian X2 dikali Y2. Dapat hasilnya 161. Kemudian X3 dikali Y3 dapat 168. X4 dikali Y4 dapat 288. X5 dikali Y5 dapatlah hasilnya 540. Kemudian kita hitunglah total dari hasil perkalian X dan Y tadi. Dapatlah sigma XY. Nah, berikutnya kita cari lagi nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat berarti nilai X dikuadratkan ya. Berarti ini 20 dikuadratkan 400. 23 dikuadratkan menjadi 529, 28 dikuadratkan menjadi 784, kemudian 32 dikuadratkan menjadi 1024, dan 36 dikuadratkan menjadi 1296. Nah, setelah itu kita hitung totalnya sehingga dapatlah sigma X kuadrat. Nah, berikutnya yang kita cari adalah Y kuadrat. Nah, untuk Y kuadrat ini Anda bisa lihat nilai Y-nya 5, kita kuadratkan menjadi 25, 7 dikuadratkan menjadi 49, 6 dikuadratkan menjadi 36, 9 dikuadratkan menjadi 81, dan 15 dikuadratkan menjadi 225. Kemudian kita totalkan nilai Y kuadratnya menjadi 416. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Dari hasil perhitungan tadi, nah sekarang kita masukkan ke rumus. R sama dengan N kali sigma XY, kita lihat N-nya di sini 5, kemudian sigma XY-nya adalah 1257, dikurang sigma X dikali sigma Y, sigma X-nya 139, sigma Y-nya 42, dibagi akar N dikali sigma X kuadrat, berarti 5 dikali 4033, dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya 139, kita kuadratkan. Kemudian dikali dengan N, 5 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya adalah 416 dikurang sigma Y dikuadratkan, yaitu 42 dikuadratkan. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan, maka didapatkanlah hasilnya nilai R 0,865. Kalau kita lihat di sini, hasilnya adalah positif, nilai R-nya adalah positif. Berarti dapat kita ambil kesimpulan, korelasi antara umur pasien dengan lama dirawat menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arahnya positif. Artinya, semakin tua umur pasien, maka semakin tinggi, semakin lama masa rawatnya. Anda lihat tadi ya, nilainya sekali lagi, nilainya positif, kemudian nilai R-nya 0,865. Jadi kan kalau nilai R rentangnya 0,75 sampai dengan 1, itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Sekarang ini ada soal latihan, Anda silahkan kerjakan soalnya, kemudian Anda buat kesimpulan arah dan hubungan dari denyut nadi dengan usia. Sekarang setelah kita mendapatkan arah dan kekuatan hubungan, tahapan selanjutnya adalah kita melihat uji hipotesisnya, di mana kita melihat signifikansi dari hubungannya antara variabel X dan variabel Y tadi. Nah, cara mencari atau cara mengetahui signifikansinya, kita dapat menggunakan uji T. Dia sama-sama uji T, tapi berbeda dengan T dependen dan independen, rumusnya ya. Di mana rumus uji T-nya menggunakan T sama dengan R akar dari N dikurang 2 dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat. Dengan DF N dikurang 2. Berdasarkan survei sebelumnya, pada alfa 5%, coba kita buktikan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan lama dirawat pada pasien. Tadi kita sudah mendapatkan nilai R, kemudian kita tinggal masukkan ke
rumus uji T saja. 0,865 akar 5 dikurang 2 dibagi dengan 1 dikurang 0,865 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 3 dibagi dengan 0,5 sama dengan 2,45. Kemudian kita tentukan nilai DF-nya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kita peroleh p-value 0,05 besar dari p-value besar dari 0,025. Karena two-tail, maka p-value-nya menjadi 0,1 besar dari p-value besar dari 0,05. Dibandingkan dengan alfa 5%, maka p-value lebih besar daripada alfa. Keputusan, H0 gagal ditolak. Kesimpulan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia atau umur dengan lama dirawat pada pasien. Nah, sekarang ada soal latihan, Anda bisa lakukan di rumah. Nanti kita akan bahas hasilnya pada saat sesi tanya-jawab melalui WA. Selanjutnya adalah persamaan regresi linier. Tujuannya adalah untuk memprediksi variabel dependen melalui variabel independen. Untuk memprediksinya, kita menggunakan persamaan garis regresi linier dengan metode least square. Dengan rumus dasar, Y sama dengan A plus BX. A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Kemudian B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Y sama dengan sigma Y dibagi N, X bar sama dengan sigma X dibagi N. Y merupakan variabel dependen, X merupakan variabel independen, A merupakan intercept atau besarnya nilai Y apabila nilai X sama dengan 0, dan B adalah besarnya perubahan nilai Y bila nilai X berubah tiap satu satuan. Sekarang kita masuk ke contoh. Berdasarkan soal korelasi sebelumnya, apabila ada pasien yang berumur 30 tahun, coba diprediksi berapa lama waktu dirawatnya. Nah, yang pertama-tama yang harus kita cari adalah nilai B. Berdasarkan rumus, B merupakan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Ini tadi sudah kita lakukan perhitungannya pada saat melakukan uji korelasi. Jadi semua hasil perhitungan sigma ini tinggal kita input ke nilai B atau ke rumus B. B sama dengan 5 dikali 1257 dikurang 139 dikali 42 dibagi dengan 5 dikali 4033 dikurang 139 dikuadratkan. Maka hasilnya diperoleh B sama dengan 0,53. Berikutnya adalah A. A sama dengan 42 dibagi 5 dikurang 0,53 dikali 139 dibagi 5 sama dengan min 6,33. Maka persamaan Y-nya sama dengan min 6,33 ditambah 0,53 X. Ini baru persamaan secara umum. Kemudian kalau disesuaikan dengan konteks soal, diperoleh persamaan garis regresi lama dirawat sama dengan min 6,33 ditambah 0,53 usia. Setelah itu, kita baru mencoba memprediksi seseorang yang berusia 30 tahun, berapa kira-kira lama dirawatnya. Berdasarkan persamaan tadi, kita masukkan ke rumus. Lama dirawat untuk pasien berusia 30 tahun sama dengan min 6,33 ditambah dengan 0,53 dikali dengan 30, sama dengan 9,57. Kesimpulan, untuk pasien berumur 30 tahun, diperkirakan lama dirawatnya adalah 9,57 hari, atau dibulatkan menjadi 10 hari. Berikutnya ini ada soal latihan, Anda silakan kerjakan. Soal latihan ini masih berhubungan juga dengan soal latihan yang sebelumnya pada saat uji korelasi. Nanti kita juga akan bahas hasilnya pada saat sesi pertemuan melalui WhatsApp. Itu saja untuk perkuliahan hari ini. Saya berharap Anda bisa memahami materi untuk hari ini, dan jika masih ada yang perlu ditanyakan, kita bisa lanjutkan dengan diskusi melalui WhatsApp group. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.